dari teman-teman Burmese Goals dan Cloud last pick yang bisa menghindari nantinya semua sisi efek dari Geek Farm. Wah tapi berat juga, YV ini bakal bisa di jump in sama Cloud, kita tahu Iya, ya. Kalau pasti. lagi reward manipulation, dia cukup steady. Tapi wow, ini dia untuk match point penentuan. Mampukah Geek Fam berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan atau harus terpeleset dengan adanya Burmese Goals yang menjadi batu sandungan mereka sekarang? Oke, secara line up ratingnya masih dipegang oleh Geek juga ya. Karena ada kombinasi yang bisa dimainkan. Baloyski dengan Groknya. Ini ya wild charge-nya. Kalau memang bisa jadi satu nanti bersama dengan Marky, itu Wild Requiem juga bisa langsung di setup. Gak perlu ada special migration. Ya, dan semoga ini bukan menjadi game terakhir di match kedua kita hari ini. Karena kita akan memberikan semangat yang paling semangat untuk Geek Farm. Karena inilah dia. Game match point Geek Farm Indonesia versus Burmese Goals, dan selamat datang di Land of Down. Ini balik lagi ke gameplay pada dasarnya ya untuk Burmese Goals. Mereka membawa hero-hero yang punya durability tinggi, membawa damagernya di gold lane. Dan kali ini kembali dengan adanya Marky menggunakan Guinevere, tapi gangguan dari Blinks yang untungnya tidak memaksa retribution dari Marky keluar. Iya, tapi cukup mengganggu ya. Yep. Kan kehadiran Angela yang sedang jalan seorang diri tuh di dalam sana. Angela Baxia early-nya, wah buset itu. Itu kemana? Bang, kembali bang. Wah, Lupa rumah dia. Lupa kayak rumahnya ya. Tapi lihat ada 3 Purify yang digunakan oleh Burmese Goals. Ya, mereka respect dengan wild charge, jangan sampai mereka terkena efek knock up juga. Oke, dari emblemnya yang terlihat dari kedua junglernya, Mage emblem untuk Guinevere, berhadapan dengan tank juga ya. Ya ini kita udah melihat lah, ini emblem yang cukup sederhana, Yif, Wilderness Blessing, dan juga ada 1 agility yang dipakai. Berarti memang Aboy mungkin akan mencoba untuk bermain lebih mobile lagi sekarang. ya tapi ini leveling dari Niko-nya agak sedikit terhambat ya. Karena tadi dari Orange Buff-nya juga ke reset. Gangguan sama-sama dilakukan antara kedua belah roamer. Sedangkan ternyata gangguan dari Balo yang lebih terasa berhasil ya. Iya, itu karena memang jauh banget ya tadi ya. Keleset. Second eye. Tapi ya lihat gimana pergerakan dari Marky di bagian bawah. Wow, Baloyski, Vapor dan Spring. Untungnya belum sampai kena efek Immobilize. Nah itu dia dua magic source yang terjadi tadi. Yang memang cukup sakit sebenarnya. Yang buat harus kembalinya dulu untuk Baloy. Wow, tapi inisiasi kembali kita lihat Marky. Fokus ke arah Lina, Purify sudah nggak ada. Di waktu yang bersamaan dengan Turtle yang pertama sudah mulai hadir, Spectre Step, Luke mencoba mengejar ke arah Shadow. Kehilangan setengah HP-nya, masih cukup aman. Tapi ingat Luke sudah level 4 dan Abyssal Strike siap dikeluarkan. Masih ditahan dulu. Gak mau terlalu yang greedy juga, mengingat Turtle sudah muncul dan setup sudah dilakukan. Lihat, reward manipulation, special migrations berhasil dihindari. Tapi lihat, Nico masih dalam lindungan dari Netherrealm, tapi dia berusaha untuk melarikan diri dan menabrak sudah. Dan first blood diamankan, tapi Turtle jatuh ke tangan Marky. Mencoba prolong team fight, karena hard guard di pop up karena Shadow. Baloyski menjadi target utama, sempat untuk watchers dan disengage, tapi sepertinya Shadow gagal mendapatkan targetnya. Agak sedikit berpisah tadi targetnya ya. Ada yang ngejar ke arah Marky-nya, ada yang ngejar ke arah Baloy-nya juga. Dan akhirnya untungnya dari Geek Fam masih bisa bertahan. Shadow kembali membayang-bayangi semua pergerakan yang dilakukan oleh Geek Fam. Ya, dan ini si jungle dari Geek Fam sedang diambil juga. Iya. Jadi Burmese mereka berhasil untuk menyeberang tadi. Dan untungnya memang Turtle ya, ini masih sempat disekir oleh Geek Fam. Jadi masih dengan pertukaran yang cukup seimbang untuk di awal. Dan kembali dari item build-nya, Marky dengan Molten Essence akan menuju ke defense dari Guinevere. Yap. Dan terlihat ya untuk Haskell sekarang sudah selesai juga di tangan dari Cadera. Melihat pergerakan dari Cadera ini damage juga udah mulai menyakitkan. Wow, tapi Blink X hampir saya terpick up. Nah. Wild Charge di timing yang tepat membuat dia nggak bisa untuk selamat. Dan kali ini Marky memang kehilangan banyak HP, pokingan yang diterima dari Lina membuat dia harus mencari ke arah jungle yang lain. Ya ini awal yang baik ya. Dari Caderanya udah ngantongin 1 point kill, leveling dari Marky-nya juga lebih unggul. Dan sekarang lagi ngasih pressure terhadap Stitch. Yap, mencoba special migration, tapi ingat Stitch masih ada Blazing Duet yang dia gunakan. Hard guard di pop up, backupan dari Nico. Di lini belakang, untungnya Baloyski masih immune dengan Power of Nature-nya. Masih ada pasifnya juga ya untuk menempel ke area atau tembokan. Tapi ya hard guard yang mungkin juga cukup terburu-buru sebenarnya ya. Ya, itu lebih untuk menjamin ya, itu agar nggak kenapa-kenapa tadi sebenarnya Dan buat Cloud. itu
inisiasi yang gagal dilakukan karena nggak connect juga pada saat Netherrealm. Tapi sekarang udah ada punya Netherrealm dan Orange Buff masih bisa didapatkan. Tapi lihat, BlinkX nggak punya flicker untuk melarikan diri. Ya, target dari Geek Fam mengarah ke BlinkX. Dan itu bagus banget. Karena itu adalah salah satu hero yang memang nggak punya source escape untuk sementara kalau nggak punya flicker. Yap, dan ini caderannya juga udah mulai snowball ya. Dapetin full plating, dapetin turret di bawah menit yang kelima. Ini nge-boost banget pasti dari segi item dan juga goldnya. Ya, tapi sekarang tahap kedua memang mencoba untuk mengganggu. Lagi-lagi Shadow membayang-bayangin dengan Enek Edge-nya. Akan ada adu Retributions dan kembali Marky yang mendapatkan turtle kedua ini. Baloyski melarikan diri tapi sepertinya Marky gak bisa diselamatkan. Dan bahkan target selanjutnya adalah Cadera. Dua member down, Baloyski dikejar, Enek Edge sedikit lagi. Bisa juga mengeliminasi dengan double kill yang dikantongnya. Tapi backup dari Luke. Fighter Step, BlinkX. Oh, terlalu berbahaya. Luke mengejar karena BlinkX memang berhasil mendapatkan pertukaran. Tapi dia sekarang bakal bisa dipanis juga. Ya, karena bakal dikejar lagi. Namun Luke, masihkah bertahan? Mencoba menyelamatkan nyawanya, tapi Shadow Stampede menarik kembali Luke. Dan one last hit Shield of Spirit-nya gagal. Luke masih bisa bertahan. Yap, outplay by Luke mengejar ke arah Blink. Setidaknya dapetin satu kompensasi, namun kerugian kembali didapatkan oleh Geek Fam. Karena outer bottom turret mereka juga berhasil untuk dihancurkan oleh pergerakan stage-nya. Tapi tadi ada yang terjebak ya, Cadera Iya, dia terhimpit di Turtle Pit. dan nggak bisa kemana-mana tadi buat Caderanya. Karena dari flicker juga, itu sedang cooldown. Jadi terperangkap, tapi dari Burmese tertinggal untuk goldnya. Jadi Cloud ini harus cari jalan lain untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi gold dia. Ya, tapi lihat itu ada reward completion yang mengunci Stitch dan sepertinya Stitch gak bisa selamat kembali. BlinkX untung masih punya flicker, melarikan diri di waktu yang tepat. Tapi kali ini lihat pressure dari Geek Fam belum berhenti. Ya, ternyata ya satu hero yang udah mulai terlupakan, Yif. Ya, tetap masih menjadi sebuah masalah untuk hero-hero yang menempel, jalan kaki. Iya, dan Netherrealm juga lagi nempel kan. Betul. Ya, tapi lagi-lagi Marky selalu ngeganggu dengan special migrations-nya, fokus ke arah BlinkX. Turret terakhir di area outer dihancurkan dan Marky engage. Netherrealm diaktifkan, Luke sudah mulai join ke dalam team fight-nya, tapi Shadow di bagian belakang sana mengganggu terus-menerus. Lina dipanis, tapi Baloyski menjadi pertukaran dan Shadow pun hilang. Tershutdown sudah dengan double kill dari Cadera. Ya, 2 tukar 1, walaupun memang Baloyski yang harus tumbang kali ini Geek Fam. Mereka masih memiliki harapan untuk bisa menyamakan keadaan dalam keadaan yang cukup unggul karena outer turret di menit yang ke-6 dari Burmese Goals udah rontok semuanya. Ya, menurut kesempatan untuk Geek Fam adalah mereka bisa mainin cepat seperti ini. Iya. Di mana mereka udah punya power di mid game dan mereka bisa coba untuk menangin duel-duelnya setiap kali mereka sedang set up untuk turtle. Apalagi dari Cadera, dia udah punya Husklaw, punya Berserker. Jelas untuk damage ini bakal bisa meng-out damage pemain-pemain dari Burmese yang sedang nggak punya damage dealer. Cloud-nya lagi split. Itu ke arah Shadow sakit banget, wall chest bahkan dibuka. Tapi dalam perlindungan Hardguard gak bisa selamat. Spectre Step yang langsung menghancurkan armor dari Shadow. Membuat dia gak bisa melarikan diri. Ya itu dia. Satu buah minus dari munculnya penyelamatan dari Angela. Kalau gagal, Hardguard-nya cooldown, kadang bisa jadi jatuh juga. Dan akhirnya ini yang bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam. Area yang cukup besar dikontrol abis dengan adanya efek slow, stun dari Baloyski, dan Retribution yang ternyata terlalu cepat sehingga Orange Buff berhasil untuk diamankan oleh Cadera. Benar, itu poin plus banget ya. Karena junglernya udah kalah level. Dan juga Cadera dapetin Orange Buff, jadi akan menambah lagi buat damage dia. Dan sementara kita menginjak di level 11. Kalau kita melihat Burmese, oke lah. Mereka dapetin Baxia, Angela, ada Faramis, ada Uranus. Tapi satu yang mereka gak punya di early game, damage. Iya. Dan mereka memang harus kumpul, tim fight-nya kumpul bareng-bareng. Ada reload manipulation yang sekali lagi akan menggagalkan semuanya, dan untuk kumpul seperti itu juga Wild Chats menjadi ancaman loh. Iya, dan nempelnya. kita lihat juga ya, ini adalah game untuk early game terbaik nih untuk Geek Fam nih. Dan semoga mereka masih bisa memegang kendali penuh. Karena lagi-lagi, lihat fokus karena Shadow masih menahan Purify-nya. Hardguard pun dipersiapkan, tapi masalahnya lihat backup-an yang dilakukan 4 bahkan 5 member dari Burmese Ghouls bersiap ke arah bagian bawah sana. Shadow menahan semua damage dari inner turret dan terjebak dengan barrier Baloyski yang lagi-lagi membuat Shadow terpanis. Ya, ini banyak banget sih informasi yang sudah didapatkan juga pemain-pemain dari Geek Fam yang berada di arah bottom lane. Dan sebenarnya ini juga menjadi kesempatan untuk Burmese bisa mendapatkan turret, namun tidak berhasil. Sedangkan di arah Purple Buff, ini udah mulai terinvasi kan? Oh, ini bahkan udah dikasih perimeter loh, nggak bisa masuk loh ini Nico-nya. Oh, dapat Lina. Tapi untungnya ada Ghostbuster dari Lina yang mencuri Purple Buff yang hampir saja dicuri.
Ya, sebenarnya dengan keunggulan gold yang lumayan sekarang dari Geek Fam, mereka tinggal mempertahankan aja apa yang mereka sudah unggul sekarang. Karena jelas dari Burmese, sekali saja mereka mencoba untuk melakukan inisiasi, ini mereka masih belum punya damage. Jadi blunder yang seharusnya bisa Oh, dihindari Geek Fam. all in karena Shadow langsung dihilangkan kembali untuk keempat kalinya. Dan ini nih yang kita nanti-nantikan ya, membuat Shadow dengan hero nyamannya disiksa kayak gini Om. Dan ini dia, senjata dari Geek Fam, menangin sampai dengan mid game. Iya. Peak power mereka nanti ada di mid game. Di menit 12 ya, apalagi kalau sudah punya charge lord. Ya, dan juga ini Cadera punya positioning juga udah lebih terlihat aman. Dan terlihat pula di arah tengah, inner turret bakal dipaksa. Yang Lord pun sudah berjalan di arah top lane. Split push yang tadi diusahakan oleh Stitch ternyata harus disengage. Wow, itu terlalu dalam. Sepertinya Marky menerima cukup banyak pokingan damage. Memang ada 2 inner turret yang bisa saja didapatkan oleh Geek Fam sambil menunggu Lord yang masih ditahan. Tapi di bagian bawah salah, lihat damage dari volley shotnya Kadera. Sudah mulai berasa, tapi jangan lupakan momentum dari Watchers yang masih dipersiapkan oleh Baloyski. Ini Aboy juga udah punya enchanted talisman. Pasif dari base turret sudah mulai di-trigger. Namun Lordnya masih belum masuk nih. Baloyski benar-benar men-screening tapi Watchers. Watchers for nothing. Cukup riskan ya, dan kali ini bahkan Baloyski kehilangan cukup baik HP-nya. Memang mengunci sedikit demi sedikit dengan barrier sambil menunggu Lord yang di bagian atas. Dan bahkan belum tersentuh nih Lordnya. Oh, tapi reward malfunctions. Terlalu terburu-buru kah? Shadow masih bisa menghindar. Keluar dari area kotak kematian. Tapi lihat sedikit demi sedikit fokus ke arah bagian base turret top lane sana. Nico yang dituju. Bertahan dengan Netherrealm yang masih bisa menyelamatkan nyawa dari Nico. Tapi jangan lupakan mid lane masih ada beberapa wave minion yang akan segera masuk kembali. Dan bala bantuan dari Lord yang pertama untuk Geek Fam masih belum berhasil untuk bisa membuat game ini menjadi milik mereka. Tapi setidaknya ada base turret yang hancur. Ya, dan juga keunggulan gold yang sudah mulai lebih meningkat lagi. Iya. Ini untuk Geek Fam, jadi jelasnya Shadow ini beda banget. Ketika dia dapetin Uranus di game sebelumnya, dia bisa pancing source skill-nya. Tapi sekarang, karena dia cukup lembek bisa kita bilang. Jadi dia ya sangat-sangat sulit sekali dengan Oracle dan juga Dominance Ice. Ini adalah item yang belum cukup untuk menahan sakitnya Bruno. Iya, dan kalau bisa dilihat juga Burmese Goals untuk saat ini mereka minim banget damage ya. Itu ada Watchers yang dikeluarkan oleh Baloyski. Tapi ya belum ada follow up-nya karena Luke pun ini hanya mengkiting-kiting saja. Ingat Geek Fam nggak boleh terlalu overextend. Karena ya kita lihat tadi di game sebelumnya juga mereka sempat unggul tapi karena overextend dibalikan keadaannya. Ya, dan ada armor breaker yang bisa dimaksimalkan bersama dengan volley shot Kadera nanti. Iya, dan juga tadi stage-nya ada Purify ya yang bisa membuat akhirnya Watchers ini nggak optimal untuk bisa menculik keberadaan dari sang gold laner untuk Burmese Goals. Yang perlu diperhatikan kepada arah late game nantinya di saat damage dari teman-teman Burmese Goals ini udah terasa. Apalagi dari Stitch, dalam 12 menit ini udah tumbang 1 kali dan belum ada kontribusi apa-apa kecuali split yang tadi berhasil untuk dibawakan. Ya, Stitch memilih untuk bermain aman karena Cloud. Jadi late game yang bakal diincar nantinya oleh Stitch dan late gamenya yang harus ditakuti juga oleh Geek Fam. Mereka wajib banget untuk bisa nyabut ya. Ini dapat Lord yang kedua, mereka ambil semua base turret milik Burmese dulu. Itu setidaknya nanti ada advantage kalau mereka mau kontes buat Lord Evo. Oh, coba lagi membuka inisiasi karena Shadow. Dia nggak sempat menggunakan Purify karena memang belum di follow up juga. Dan sekarang Lord kedua sudah hadir. Oke, poking, terus-terusan tapi Nico. Wah, Aboy terjebak. Dan bahkan Aboy masih ada flicker, reward malfunction yang diaktifkan. Tapi Watchers masih belum bisa melindungi Aboy. Tapi terjebak sekarang Shadow dengan Cadera yang memberikan volley shot damage terlalu sakit. Nggak bisa diselamatkan sudah Shadow-nya, pertukaran Aboy dengan Shadow. Oke, Aboy dan Shadow. Tapi Aboy-nya pun ini harus tumbang untuk pertama kalinya. Ini membuat harusnya pola dari zoning yang bisa dibawakan sama Geek Fam ini nggak maksimal lagi. Namun keadaan yang memang lagi under dari Burmese, mereka nggak bisa melakukan kontes. Ya, dan ini akan menjadi satu Lord gratis untuk Geek Fam. Dan ini harus ya sekali lagi ini wajib untuk maksimal ya setiap Lord yang didapatkan, setiap objektif yang sudah diambil oleh Geek Fam. Ini wajib untuk bisa di-convert menjadi satu advantage. Ya lihat damage dari Caderanya udah kerasa banget ya, menginjak 46.000 sumbangan damage dari Cadera. Dan akhirnya dari Burmese Gold mereka punya 2 PR, mereka mau culik ke arah Aboy-nya atau ke arah Caderanya. Tadi mereka komit ke Aboy soalnya. Tapi ya akhirnya membuat dari Cadera juga bisa delivering damage balasan dan Shadow yang akhirnya terjebak. Ya, dan sekarang dengan Lord yang sudah di-secure oleh Geek Fam, mereka bisa slow push, 3 lane push bisa diusahakan oleh Geek Fam juga. Oke, ini Lord yang sudah in hand, siapa lagi 7.000
400. Gold lead yang dipegang oleh Geek Fam. Base turret di arah top lane juga udah rontok. 3-lane push akan dimaksimalkan, apalagi Baloyski sekarang sudah mengawal Lordnya untuk masuk. Iya, dan sepertinya akan coba di all in kembali. Shadow ingat dia belum punya Purify, Stitch, damage yang dihasilkan dari Art of the Bearing-nya sudah mulai terasa sakit. Dan Baloyski terlalu dalam, Wallchest memang dibuka di Reward Manipulations. Menjebak 3 member dari Burmese Goals, tapi untungnya masih ada Netherrealm dan juga Hardguard yang melindungi nyawa dari Shadow. Bahkan tershutdown sudah Cadera. Lord memang mendekat, tapi sangat disayangkan. Geek Fam dipaksa pulang. Yap, itu dia. Dari satu buah penyelamatan Netherrealm yang tepat waktu dari Lina. Itu membuat dari Reward Manipulation juga tidak bisa menzoning dengan luasa ya. Plus, tumbangnya Cadera juga ini menjadi titik balik untuk Burmese Goals. Membuat dari Geek Fam mereka harus disengage paksa. Ya, dan sekarang Stitch-nya ini udah mulai kelihatan bisa nge-deliver damage juga. Ya, trade dari gold count-nya aja yang paling tinggi kan sekarang kan. Dan wow, Charge. Oke, memang bisa memberikan backupan kepada Luke dan juga Reward Manipulations menangkap Lina, tapi Blazing Duet yang masuk. Betul dan Hardguard. Combo Wombo Stage berhasil mengeliminasi Baloyski. Mencoba menjadi target selanjutnya ternyata Marky. Gak bisa selamat juga dan Burmese Goals dengan 5 membernya mengembalikan keadaan. Wow, ini bahaya karena kalau udah menginjak late game, apalagi stage-nya ini punya bala bantuan dari Hardguard, itu yang akhirnya ngebuat dari Geek Fam udah mulai tersusul. Ya, item yang sudah selesai semuanya ini untuk Stitch tadi. Itu Blazing Duetnya, kita bisa tahu bagaimana usaha menirak Aboy. Kalau Aboy tidak ada flicker nyebrang tadi, itu tumbang loh tadi dia. Langsung diincar di Blazing Duet dan masih punya BMI untuk kembali kabur. Jadi sangat aman dan goldnya juga ini udah cukup terkejar ya dari Burmese. Terus kalau berbicara tentang kedua belah mid laner, damage-nya nanti burst itu akan lebih besar dari Lina. Iya. Ya kan, karena kalau bisa dibilang dari Aboy ya lebih ke DPS aja kan. Efek sisi ya, Efek sisinya slow gitu, utility lah ya. Sedangkan ya memang Lina juga punya utility, tapi lebih damage-nya lebih kerasa harus. Ya, karena kan damage-nya untuk membubarkan mereka yang lagi kumpul-kumpul. Iya. Sembur tuh ya. Disembur. Sama Lina ya. Tapi Lord ketiga memang masih belum evolve. Dan dengan gap gold yang nggak terlalu jauh, ini udah 50-50 lagi sih menurut aku. Ya, nih langsung jadi reset point. Tapi Shadow terlalu dalam. Untungnya masih ada backupan dari Stitch dan sekarang lihat flicker untuk defensif. 2 member dari Geek Fam dipaksa pulang dan bahkan Cadera kembali. Wow, tertabrak sudah dengan Baxia Shield Unity. Mencoba menghindar dengan Flying Tackle tapi Hardguard kombinasinya belum bisa membuat seorang Nico selamat karena Nico masih dalam perlindungan dari Netherrealm dan bahkan Marky yang dieksekusi. Waduh, ini bahaya karena sang jungler dari Geek Fam pemegang Retribution ini hilang. Gak akan ada kontes harusnya kalau misalkan Burmese Goals bakal coba untuk langsung set up menuju ke arah Lordnya. Namun targeting ke arah Cadera yang terus-terusan dilakukan oleh Burmese Goals ini ngebuat dari Geek Fam buyar. Iya, dan teamfight mereka cukup terpecah tadi. Marky yang ngincar Stitch-nya masih bisa di-dodge dengan BMI. Wow, tapi ini masih coba dipaksa kontes kah? Dan Retribution-nya on point, tapi Blazing Duet from Stitch! Stitch masih bisa bertahan dengan immortality-nya, tapi sekarang lihat Stitch-nya dipanis. Dengan ada Marksman, Baloyski pun down, dan mencari target selanjutnya, Luke pun dihilangkan. Cadera versus everybody, dan outplay yang mahal. Aboy menghabiskan 4 member Burmese Goals pada saat mereka mendapatkan Lordnya. Wow, ini Aboy bakal ngebantu buat clear lagi sih. Tapi Blinksnya sudah hadir dan Lord beserta Super Wave Minion belok. Jadi kemit ya. Dan ini masih bisa di-defense oleh Burmese juga. Bukan Evolve Lord, jadi masih cukup bisa ditanggulangi oleh Geek Fam. Ya, apalagi kan sisa 2 versus 2. Ya walaupun memang dari Geek Fam juga nggak bisa melakukan stretch forward untuk bisa nge-end. Namun ini perlahan Burmese Goals sudah menemukan tempo mereka dan goldnya sekarang udah swing ke arah mereka. Ya ini lebih ke Burmese yang memang draft mereka ya. Bermain di late game. Cloud-nya yang tadi kita tahu itu punya damage yang besar banget. Cuman sayangnya imonya pecah juga. Dan juga tadi dari Hardguard-nya ke arah dari Shadow. Iya, lebih memilih untuk yang tank ya. Iya. Yang jadi ngebadanin di depan, jadi membiarkan Stitch-nya ini harus mandiri. Ya, dan perlahan-lahan ini turret-turret dari Geek Fam juga udah mulai terekspos. Apalagi masih ada Super Wave Minion juga tadi dengan adanya Lord yang tereksekusi. Tapi kalau berbicara tentang high ground juga ini cukup minim ya untuk Burmese ya. Iya, sebenarnya dari segi high ground mereka nggak terlalu powerful sih. Tapi ya prolong team fight dengan 2 support, Paramis Angela, ini yang menjadi PR tersendiri. Tadi mungkin momentumnya tepat karena Hardguard-nya bukan ke arah Stitch.
Kalau nanti ke arah Stitch itu bakal menjadi hal yang berbeda pasti. Ya, dan juga Faramis ya, pasifnya dia sih yang ngeselin ya. Iya, hidup lagi ya. Kayak yang 4 tumbang, masuk dari 3 lagi nih. Kayak kelihatan cuma 3 tuh yang tadi jatuh tuh. Hampir kelihatan wipe out tapi kok 4 ya Iya. gila ya kan. Nah itu dengan stack demi stack yang ditabung juga. Tapi untuk Geek Fam mereka harus bisa targeting nih. Stitch-nya harus bisa diculik. Masalahnya nggak ada sisi pasti juga ya kecuali dari Wild Charge untuk bisa menghentikan laju dari Stitch-nya. Iya, dan ini sebenarnya udah jadi anybody's game lagi ya. Menurut aku karena immortality dari 6 player di sini itu udah nggak ada semuanya. Yap. Jadi open ending game Yap. buat siapapun sekarang. Dan Giv memang dia kuat ya, ada efek slow CC yang bisa diberikan. Tapi Cloud juga ini bisa tiba-tiba ada di samping dari Aboy untuk memberikan basic duetnya. Dan itu yang ditakuti jelas. Yap, dan oke, Marky masih cukup aman ya mengambil purple buff dari Nico. Dan dengan Lord yang ada di bagian bottom lane, sebenarnya laning atas ini enak banget di tangan Geek Fam. Dan keunggulan dari Geek Fam, mereka punya best turret, mereka masih cukup lengkap juga sebenarnya ya. Untuk di bagian atasnya, jadi untuk lane jauhnya ini masih aman bagi Geek Fam. Tinggal setupnya sih. Karena setup buat di Lord ini penting banget. Jangan sampai tiba-tiba ada yang ke distract, ketarik ke depan misalnya buka wajah dari Baloski terus dipunish dibalikin karena ada Angela di sana, ada Heartgun. Aduh, deg-degan sumpah. Sama Tapi ya. untuk Lord yang sekarang sudah mulai di setup juga karena ini adalah Lord yang cukup menjadi penentuan ya. Apalagi Lord Evolve dengan catatan tidak kalah fight-nya. Geek Fam harus bisa mengamankan Lord tersebut untuk bisa membuat gamenya nanti diperpanjang ke game yang kelima. Pasti dong, itu yang kita harapkan pastinya sebagai pendukung dari tim Indonesia, Geek Fam memperjuangkan nafas terakhir yang di upper bracket. Jangan lupakan, Burmese Goals ini benar-benar antisipasi dari semua teritori yang mereka miliki di dekat Lord. Dan di bagian atas memang ada Blink X juga membayang-bayangi landing jauh dari Geek Fam. Ya mereka harus tahan sih, ini mau nggak mau ya karena di atas dari segi wave minionnya juga jauh dimenangin sama Geek Fam. Atas hancurnya dari base turret. Iya. Dan yang dikirim untuk bisa nahan dari dorongan minion tersebut adalah Blink-nya. Yap, tapi lihat Lord sudah mulai kehilangan setengah HP-nya. Nico di bagian depan, Shadow pun sudah membayang-bayangi tapi all in. Karena Shadow special migration dikeluarkan, Purify, knock up. dihasilkan tapi knock up effect dari Lord. Watchers pun gagal connect tapi Netherrealm diaktifkan pula. Dan bahkan sekarang Marky di bagian depan sana mencoba untuk mencari target selanjutnya. Spectre Step dan Reward Preparation. Tapi Stitch, Blessing duetnya memporak-porandakan meskipun kali ini dia yang dipanes. Mencoba melarikan diri tapi Minion sudah mulai masuk di dalam area base-nya. Dan mendorong terus-menerus sedikit demi sedikit karena base dari Burmese Ghost. Dan sekarang Lord kembali menjadi milik Geek Fam. Wow. Oh Lina! What? Linanya tertinggal dan immortalnya pecah. Walaupun Lina muncul 4 detik lagi. Tapi ini menjadi momentum untuk Geek Fam bisa memaksimalkan Lord yang mereka eksekusi. Ya, entah apa yang dilakukan Lina ya, karena dia seakan-akan salah jalan juga untuk kembali di sana. Tapi itu tadi Blazing Duet yang ternyata terkena Special Migration. Meskipun itu isi Angela, gak bakal bisa terlalu memberikan damage. Iya, tadi aku kira tuh udah bagus positioning ya, tapi memang benar ya, timing dari Marky Special Migration langsung bisa menggagalkan Blazing Duet dari seorang Stitch. Oke, let's go. Apakah one straight push? Ini sih one straight push ya, karena memang Stitch, 3 detik lagi, mampukah setidaknya mendapatkan satu member terlebih dahulu dan lagi-lagi Special Migration gak punya Purify, Shadow belum ada follow up yang tepat, tapi Nico keluar dari Netherrealm, Immortality sudah mulai hancur, udah gak ada lagi Netherrealmnya dan sekarang Shadow diisi dengan ada Hardcard, tapi Rumor Populations, 2 man's down, Blinks, dipanis, Special Migration, Marky, double kill, dan Burst untuk Geek Fam, 2 sama. Wow. Game keempat ini. Wow, dan memang